A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu-ibu, alhamdulillah atas izin Allah kita masih diberi kesempatan untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan bertambahnya waktu yang diberikan oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugas satu sisi sebagai hamba, di sisi yang lain kita sebagai khalifatullah di muka bumi, mudah-mudahan masih menambah poin ya untuk meningkatkan keimanan kita sehingga berbuah ketakwaan, itu sebagai bukti daripada iman. Ibu-ibu, kita berada pada bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dipuasakan oleh Rasulullah kaitannya dengan persiapan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Ya, sehingga Sya'ban itu yang artinya berpayah-payah, ya, berpayah-payah untuk maksimal melaksanakan ibadah-ibadah yang begitu banyak macamnya, baik ibadah yaumiyah yang harian maupun kepada Allah maupun yang ibadah muamalah duniawiyah. Insyaallah nanti bulan April ya, ngaji kita Ramadan ya Bu ya, masuk Ramadan. Maka pada bulan Maret ini kita awali khususnya kebiasaan perempuan yang perlu diluruskan. Jadi hari ini kita mengkaji menyambut Ramadan yang terkait dengan kebiasaan kita perempuan yang perlu diluruskan. Ya. Karena apa? Dikatakan bulan Ramadan itu sebagai syahrul mubarak, berasal dari kata rohbun ya, yang berarti luas atau lapang ya. Jadi artinya lapang. Kita berlapang untuk yang kemarin membenci orang, bagaimana berlapang untuk memaklumi, berlapang untuk merubah yang asalnya benci dengan pemahaman. Ya, jadi kenapa temanku itu kok seperti itu? Sehingga ada iktikad untuk memperbaiki dengan berbagai macam cara. Ya, karena kalau dirasani nggak akan menyelesaikan masalah. Ya, sehingga Ramadan itu menggambarkan sebagai suasana penerima tamu yang disambut dan diterima dengan lapang dada. Ya, gimana Bu itu? Dayewe tako beberno kloso kan gitu. Di Jawa gitu kan begitu. Ya, jadi kalau orang melakukan ibadah haji umroh itu sebagai tamu Allah. Ya, sebagai tamu Allah yang tidak usah takut karena Allah yang akan menyambutnya asalkan jadi tamu yang baik. Jadi kalau jadi tamu yang tidak baik, yang banyak berkeluh kesah, ya, banyak marah ya. Saya sama Mbak Nurul ya, kebetulan pas program buka tutup yang di sana juga memang seenaknya ya saya katakan
diperebutkan, ya bisa jadi dalam waktu mendadak batal. Itu bisa. Ya, sehingga saya mengistilahkan gimana Bu? Oh, dekat ya. Hotel saya dekat di mata, jauh di kaki. Ya, kelihatan nyebrang aja sudah batas akhir untuk Masjidil Haram. Namun ya yang ketika dilewati jauh, motor, yang ada apa? Tergantung kepada kelapangan hati. Jadi walaupun 5 kilo, 10 kilo naik kendaraan gampang, bisa turun di pelataran masjid sebenarnya. Tapi ketika suasana hati tidak menempatkan sebagai isinya di sana ya kecumuring-muring, jadinya seperti itu. Jadi kalau orang melaksanakan ibadah haji ini sebagai tamunya Allah, tuan rumahnya itu Allah. Nah, di bulan Ramadan ini tuan rumahnya kita. Ramadan itu tamu. Nah, ibu sudah menyiapkan apa? Mau disuguhi apa tamunya? Ini ada tamu kan nyepak-nyepak. Kalau saya tamunya dari mana? Oh, dari Padang ya. Ada apa yang pernah Sambu. Jadi oh ini makanannya artinya mereka sukanya yang seperti ini. Saya pernah minta tolong sama salah satu istrinya dokter yang dari sana. Ayo ojo sampai kecewa lo tamuku. Karena kalau beli di sini nggak pas, kadang-kadang kalau bukan orang sana yang masak. Ya. Nah, apa Bu kira-kira? Yang Ibu siapkan lo kurang berapa sekarang Sa'bannya sudah? Lupa seminggu ya. Minggu lalu itu kan tanggal 1. Tanggal 1 ya. Karena anunya Ka'bah dibersihkan. Jadi kurang berapa 3 mingguan ya. Dari 23 sekarang tanggal masih ya, kurang 1 bulan ya. Nah, ini yang perlu bagi kita ya, Ramadan itu bagaimana kita bisa rohbun lapang menerima kedatangan tamu. Kalau tamu itu membawa apa? Berkah, ya. Bawa berkat, ya walaupun kita juga berkati gitu. Bahkan sampai oleh-olehnya mau pulang pun harus disiapkan khasnya Malang. Ya. Nah sekarang untuk Ramadan sebagai tamu itu apa? Penyambutan ketika suguhannya apa? Oleh-olehnya apa? Ya. Jadi ini ayat-ayat yang dibaca banyak sekali. Tapi kita belajar mempelajari filosofi dari sebuah aturan, istilah-istilah yang sering kita dengar. Ya. Jadi banyak sekali dengan tradisi-tradisi, walaupun di kota masih ada tradisi-tradisi yang istilahnya ruatan, ya, megengan dan sebagainya, itu prakteknya masih ada. Jadi ibadahnya sih fokus ke makan-makan yang tidak tepat gitu loh Bu ya, yang tidak tepat. Nah, jadi sangat ironis, sangat rugi sekali kalau Ramadan itu sebagai bulan ampunan justru kehilangan makna. Ya, jadi akhirnya nggak tepat, kemudian dibiarkan, nggak kita urus, namanya tamu itu. Kenapa? Karena yang banyak jadi sasaran Tokopedia, Shopee itu kan ibu-ibu toh. Dan itu anehnya, itu dibuka
di bulan Ramadan. No, ya, jadi mau beli akhirnya harga jadi melambung. Mau kena itu loh, jadi melambung harganya. Lambung ya sak turunnya bulan apalah kemarin itu, bulan Muharram itu loh ya kalau mau nyiapkan kan gitu. Akhirnya yang dagang kasihan juga, gak iso ibadah. Karena harus melayani. Mau sedekah nanti mau ngasih, harusnya sudah belanja sekarang. Jangan nanti kemudian capek-capek Ramadan, taraweh, fisiknya datang, tapi gini, ngantuk. Ditanya, kalau udah di sebelah, imamnya rakaat pertama mau coba tadi. Itu yang kita amati dari kita sebagai perempuan yang punya peran di sini, Bu. Ya. Di momen terakhir Ramadan menjadi acara senang-senang, bukan acara yang semakin tamunya mau pulang ini ya. Kira-kira oleh-oleh yang akan dibawa itu cocok apa enggak, mereka suka apa enggak, itu kan harusnya menyiapkan itu. Tapi sibuk lagi antar maleman ya. Soalnya apa? Ibu ketika tinggal, itu gak enak, itu dirasani, nek gak ikut kaprai wong akeh kan gitu. Nek gak ikut kebanyakan. Ya, kita belum bisa melakukan sebuah perubahan yang mencerahkan. Coba megengan diganti 2 hari sebelumnya, kalau mau nganterin tetangga, anterinlah, siapkan madu sama kurma kan. Daripada dibuat belanja masa-masa habis berapa itu satu catering, kan mending buat madu walaupun yang kecil-kecil ya sama kurma itu lebih awet, bisa dipakai 2 hari kan. Makanan semua ngantarkan makan. Sekarang lagi booming soalnya. Mengartikan memberi makan itu ya heboh dengan makan yang dimakan akhirnya terbuang. Padahal ya di sisi lain banyak orang yang tidak bisa makan. Kalau di kota itu luar biasa, namanya takjil sampai buang-buang gitu. Di masjid kadang-kadang bingung mau diberikan ke siapa gitu ya. Akhirnya dimakan oleh orang yang nggak tepat. Ya, jadi ini ibu-ibu sekalian bahwa kita memahami bahwa menyambut Ramadan Rasulullah mengucapkan ya di tangga, saya kemarin alhamdulillah bisa, Mbak Nurul sudah mau keluar, ayo tak ajak lagi itu di tiang taubah. Ini tiang taubah 40 hari sampai 50 hari baru di ACC taubatnya oleh Allah. Ya. Terus di situ ada tangga-tangga. Dulu tangganya 3 mimbar Rasul itu, sekarang jadi 7. Soalnya apa? Di masa Khalifah Abu Bakar ditambah 2. Takutnya kalau orang Madura bilang cangkolang, ya. Apa Bu cangkolang Bu? Tak sopan. Wong dudukannya Rasulullah kok diduduki sahabat, akhirnya ditambah. Nah, di masa Khalifah Umar ditambah lagi 2, jadi sekarang jadi 7 tangga. Dulu 3. Jadi Rasulullah itu ya tiba-tiba kok amin, wong belum doa kok sudah amin, amin. Kata Rasul, atani Jibrilu faqala ragimam fumri'in indahu falam yusall alaika. Nabi menjawab, telah mendatangi aku Jibril sambil berkata, kecewa dan merugi orang yang bila namamu disebut Muhammad tapi dia tidak bersalawat atasmu. Terus aku bilang amin. Saya amini supaya jadi orang rugi gitu loh ya. Yang kedua ragimam fumriin adraka abawaihi falam yadkhul jannatah. Kecewa dan merugi
Jadi Allah itu kecewa dan rugi orang itu jadinya ketika mereka ya bersama kedua orang tuanya tapi tidak bisa masuk surga. Padahal kunci surga sudah ada di situ. Ya, hidup dengan orang tuanya kok malah jadi durhaka gitu ya. Terus saya jawab amin. Nah, yang ketiga, ragimam fumriin adraka Ramadan falam yughfar lahu fakultu amin. Kecewa dan merugi orang yang punya kesempatan hidup di bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ya, nanti kalau ada ada kesempatan ya di bulan Ramadan nanti bahas khusus yang berkaitan dengan masalah taubat yang diterima oleh Allah itu yang seperti apa. Yang seperti apa. Karena itu ada ilmunya ya. Jadi Rasulullah mengucapkan amin. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai perempuan muslimah agar memperoleh puasa yang sebenarnya, agar tamu kita itu senang. Ya. Suguhannya kita cocok. Maka yang pertama kita perlu memahami tujuan. Disyariatkan puasa Ramadan itu untuk apa? Ya, kok berlapar-lapar gitu ya, katanya lagunya Bimbo. Berlapar-lapar tapi tidak ada. Apalagi kita hidup di era digital. Tapi alhamdulillah kemarin jamaah yang bersama nggak ada yang selfie ya. Karena terus diingatkan. Ya, selfie-nya itu nanti setelah selesai karena tawaf itu adalah sholat. Kan biasanya banyak, ada yang manasiknya di sana. Sambil tawaf sik manasik. Saya bilang, manasik itu apa? Allahumma Rabbana atina dola pokok manasik di kene. Kalau tawaf itu ya sambil menoleh terus berdoa, fokus kepada Allah. Ini malah ganggu orang ya. Sampai bahasanya itu pun yang tidak pakai Arab pun itu mengikuti gitu. Ya, tapi saya merenung lagi, namun Allah mentakdirkan ya untuk hadir, kasihan mereka tidak. Kalau ibadah Allah itu sholat, jangan malah mengganggu orang yang lain gitu. Ya, terganggu orang. Jadi doa itu kacau kadang-kadang kalau sudah rombongan itu datang. Jadi bahwa Ramadan itu disyariatkan untuk apa? Surat Al-Baqarah berada 20 dan 183. La'alakum ya. Kalau tujuan sholat untuk apa itu? Semua ibadah dalam Islam itu ada tujuan. Ya. Untuk apa? Kalau sholat. Surat Toha 14. Akhirnya sholat al-dzikri untuk mengingat Allah 5 kali sehari. Makanan rohani itu kepada Allah. Kalau jasmaninya ya makanan pokoknya itu 3 kali, tapi suplemen ya. Biasanya ada break kalau ada acara itu. Jadi hitungannya kadang bisa 6 bukan 5 gitu. Ibadah zakat tutahhiruhum wa tuzakkihim. Untuk apa? Untuk apa? Mensucikan. Ya. Untuk membersihkan dan mensucikan ya. Mensucikan apa? Sifat-sifat kikir pada manusia. Nah, puasa la'allakum
tattaqun. Haji liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat di ayat 28 itu tujuan ibadah haji. Umroh mempersaksikan berbagai manfaat. Apa sih manfaatnya? Tawaf itu manfaatnya sa'i, manfaatnya tahallul, air zam-zam itu apa? Ya. Jadi ini kaitannya dengan yang perlu dipikir, dipahami, diperhatikan khususnya bagi kita perempuan karena kita sebagai guru al-ummu madrasah, guru dari keluarga kita, anak-anak kita. Ya. Jadi menjadi orang yang bertakwa, jadi tujuan disyariatkan ibadah puasa itu mengandung makna istilahnya sunnah. Ya, terus menerus. Ya, jadi terus menerus supaya takwanya terus menerus. Kenapa? Karena hampir sama dengan ibadah haji, larangan-larangannya itu. Hubungan seksual di siang hari nggak boleh. Ya, itu nggak boleh kan ya Bu ya? Padahal halal. Di haji di saat ihram juga kan nggak boleh, kan ada kesamaan. Ya, jadi ini ya kaitannya dengan bahwa puasa sebagai perintah bersuci dan pembersih jiwa yang kotor dan perilaku yang rendah untuk dilaksanakan dengan penuh sungguh-sungguh dan sempurna. Sehingga istilahnya di dalam surat Al-Maidah ayat 48 likulli ja'alna minkum syira'at wa minhaja. Untuk tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jadi ada metode, ada syariat. Kalau dulu Nabi sebelumnya yang wajib 3 hari setiap bulan. Itu wajib. Ya. Namun di masa Rasulullah pada tahun kedua hijrah turunlah perintah ibadah puasa Ramadan. Zakat ketiga. Aisyah menikah dengan Rasul tahun kedua hijrah. Usianya selisih 10 tahun dengan Mbak Yunya Asma binti Abu Bakar. Ketika hijrah, Asma itu usia 27 tahun. Berarti Aisyah usia 17 tahun. Siapa bilang usianya 9 tahun menikah dengan Rasul? Ya, jadi kalau ada hadis dilihat secara historis, sejarah. Ya. Kenapa? Karena yang meriwayatkan sampun sepuh, jadi banyak lupa. Jadi agak ruwet memahami hadis itu. Jadi bukan 9 tahun. Usia 15 tahun sudah datang dalam mimpi Rasulullah. Artinya sudah diikat, dilamar itu. Baru tahun kedua hijrah berarti usianya 18 tahun. Rumahnya di mana? Ya di Madinah yang jadi kuburan Rasulullah dengan Khalifah Abu Bakar dan Umar itu. Ya cukup kecil ya, dipakai 2 keluarga lah itu. Dipakai Fatimah dengan sahabat Ali, dipakai Ibu Aisyah dengan Rasulullah. Ya, namun Rasul bilang baiti jannati. Karena apa? Karena istri Rasulullah bisa membangun suasana rumah. Bukan membangun rumah besar-besaran, tapi membangun suasana rumah. Itu yang penting ya. Sehingga ini yang kaitannya dengan perintah puasa itu ya tahun kedua hijrah, sama halnya kalau dengan Aisyah Rasulullah nikahnya di bulan Syawal. Berarti lebih dulu datangnya perintah puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, selain memahami tujuan, maka ikut merasakan lapar dan dahaga yang dirasakan oleh orang miskin.
Apa yang harus dilakukan, Ibu ya? Ini yang juga manajemennya kita masih kurang gitu. Data yang miskin dari orang yang taat itu masih kayaknya masjid-masjid belum punya. Data yang miskin, yang ada di sekitar, yang sudah menjadi jamaah, ya miskin itu dia punya penghasilan, punya rumah tapi nggak cukup. Jadi bukan hanya sekedar merasakan lapar tidak makan, namun bagaimana mengentaskan persoalan kemiskinan. Saya kemarin ke teman-teman yang di Kabupaten Malang, angka Kabupaten Malang itu tinggi loh kemiskinannya. Tinggi usia dispensasi menikah, jadi pernikahan dini itu tinggi angkanya. Ya. Kebetulan ternyata saya duduk di pesawat itu bersama wakil Bupati Malang, kemudian tapi saya pindah soalnya dia besar. Prato gandeng maka saya tak pindah ke keluarga aja, tak tuker jadinya yang dengan yang laki. Ya, jadi ibu-ibu merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin. Coba semua jatah makan siang itu dihimpun untuk mengentaskan kemiskinan. Ibu sudah pernah mengalokasikan. Kalau Ramadan kan siang nggak makan toh. Biasanya hari-hari biasa berapa belanjanya, Bu? Lah ya itu yang perlu dikelola. Ya, jangan sampai ada aksi kulkas, jangan sampai menumpuk-numpuk tidak dimakan. Ya, saya pernah diajak teman yang catering di Jeddah itu ya. Wah, ini besar sekali itu. Apa kulkasnya panjang? Itu khusus lah, ini untuk apa? Ini khusus Ramadan katanya. Kalau Ramadan kami tidak ke pasar, itu Bu. Jadi ngisi untuk 1 bulan, untuk yang ngasih takjil, untuk makan keluarga, itu supaya nggak keluar-keluar rumah. Soalnya nek wis di pasar, apalagi pasar murah, pasar apa diskon, itu Ramadan dan ibu-ibu latah untuk hadir juga ke tempat itu PBE oleh hadiah umroh. Ya Bu ya, kita nggak terasa loh kalau setannya dibelenggu tapi kita ikut iklannya luar biasa ya. Kadang-kadang nggak nyambung. Harga mobil untuk lebaran itu kan ditulis Selamat Idul Fitri. Oh, harus jadi tempat tidur barang. Coba bisa nggak Bu kita rubah ya? Karena kita yang harus merubah loh itu. Supaya nggak semuanya di bulan Ramadan itu kayaknya mau dibeli. Ya, para pebisnis itu tahu peluang bisnisnya kapan. Pewanci, api-api yang ini yang nggak ada, nggak dikeluarkan. Oh, di bulan Ramadan, Bu jualannya sebelum Ramadan. Kemarin saya bilang sama anak-anak, ini ya baju untuk Ramadan sudah ibu belikan, nggak boleh beli-beli lagi. Nggak tahu kalau nanti lupa nggak baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggak goda lagi. Ya, nggak usah keluar, buka HP aja sudah. Macam-macam ya Bu ya. Sudah hafal doa buka HP Bu. Khusus Ramadan. Ya, ini persiapan dari sekarang supaya tamunya tidak berlalu saja kemudian kita nggak dapat apa-apa gitu loh Bu. Ya, bisa nggak kira-kira? Yang saya tanya bukan bapak-bapak, ibu-ibu justru. Ya, diprogram untuk tidak banyak ke pasar kain baju atau kemana kecuali kalau bisa
ya ini sudah ada pesanan tinggal kirim, sudah hindari yang namanya pasar-pasar itu. Kalau bisa ada langganan tinggal ngirim. Soalnya nek ke pasar Bu, ini kalau saya nggak tahu sih kalau ibu-ibu. Padahal saya sudah berdoanya wis luar biasa. Itu kadang-kadang judulnya mau beli ini, loh kok ono iki api, beli ya Bu ya. Ya makanya jangan banyak-banyak bawa uang. Habis. Kadang-kadang katut ya. Kadang-kadang katut. Padahal sampai di rumah ya gak kok bermasak. Gak kok bermasak. Nah ini yang merasakan orang miskin lapar itu apa yang harus kita lakukan. Ya ini saya banyak ngomong di majelis taklim. Itu kita kelola. Supaya majelis ngaji itu ada hasilnya gitu loh Bu. Kalau sendirian nggak bisa. Apa yang bisa dilakukan untuk mengentaskan lagi kalau ini Ramadan baksos di sini. Ya, habis itu nggak dilanjutkan ini. Harusnya baksosnya dilanjutkan. Ayo 1 tahun kita bina di sini sampai mereka terangkat persoalan kemiskinan akidahnya, kemiskinan perutnya, kemiskinan ilmunya. Saya dulu pernah sampai ngundang Kemenak sama ke sosial ya, Kesra. Ya, untuk apa? Ayo kita bagi Kota Malang aja. Yang kecamatan sini itu ada berapa? Kita kumpulkan seluruh majelis taklim. Ya, kami undang Bu ya, kan ada himpunannya itu ya. Kami undang sampai asar, dari pagi sampai asar untuk merumuskan. Udah selesai. Selanjutnya Bu, kami sudah mengantarkan. Kemudian ini tolong dikawal oleh Ibu Dharma Wanita Kemenak Kota Malang beserta Kesos. Sudah ini, Iwaba kami di sini Bu. Ini sudah saya punya data-data. Tapi karena nggak dikawal, ya udah. Ya, maksud saya bilang karena saya ngundang waktu itu masih jadi ketua Aisyah Kota Malang. Jadi ini di mana posnya 1 tahun. Nanti setelah 1 tahun sudah kelihatan ada peningkatan. Kemarin ada 10 orang yang miskin setelah dibina dalam 1 tahun ada nggak perubahan menjadi 7 orang. Sehingga nanti gantian. Ini muslimat itu di sini nanti melanjutkan. Ini melanjutkan. Jadi enggak baksos di sini ditinggal, pindah baksos ke sana ditinggal, pindah baksos ke sana ditinggal lagi. Jadi sehingga enggak ada evaluasinya. Padahal ibu ngasihnya itu banyak-banyak. Mari kita rubah. Ya, mari kita rubah model. Model kegiatan kita itu ya. Saya sampai ibu sekolah kok nggak ngambil agama. Nah agama aku tak belajar langsung ke guru-guru yang mau tafsir saya ke siapa, mau belajar ini ke siapa. Tapi belajar manajemen. Ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ya, itu adalah suatu hal yang perlu umat Islam itu melek itu. Bagaimana mengelola potensi ya. Potensinya umat Islam luar biasa loh itu. Tapi karena tidak dimanage dengan bagus ya, kita nggak bisa sendiri ya Bu ya, nggak bisa sendiri. Ya, sehingga apa? Wes sampean Mbak ya, selama Ramadan nggak usah kerja. Kerjanya nek becak. Kami sudah pernah ngeterapkan soalnya Bu, sampai duhur saja, sampai sebelum duhur sudah ini libur. Persoalan keluarga, belanja kami siapkan berapa yang diperlukan. Beras untuk apa buka? Supaya mereka puasa. Karena jadi alasan, coba di pasar, yang nggak puasa tambah banyak karena mereka punya dalil. Yang bekerja boleh termasuk yang dibolehkan tidak berpuasa. Tapi bayar fidyah juga enggak. Ya,
Ini jadi alasannya di pasar yang rokokan, yang tambah banyak, toh Bu. Dan itu nggak malu makan-makan di depan. Nah, itu yang kita bantu kadang-kadang mereka yang nggak puasa. Makanya fidyah itu fokus kepada orang yang puasa, yang sholat. Jangan dikasihkan sembarang orang. Ini saya lebih kepada perempuan, karena yang begini-begini, itu perempuan yang harus banyak tahu. Melakukan perubahan di lingkungan itu loh Bu. Lewat PKK dan sebagainya, itu kita punya. Jadi, puasa tahun kemarin yang miskin di kampung saya, itu jumlahnya ada 15 orang. Itu dikatakan berhasil. Kalau tahun berikutnya sudah berubah, menurun. Bukan menurun ke anak cucunya jadi miskin. Menurun jadi 13 lah. Tahun berikutnya menurun lagi jadi 11 orang. Sehingga dengan keberadaannya kita ngaji itu di situ hasilnya kelihatan. Ini yang kadang-kadang belum terukur ya. Jadi seluruh ibadah mahdhah itu senantiasa diakhiri dengan kegiatan urusan muamalah yang berhubungan dengan kemanusiaan. Coba salat ditutup dengan salam kiri kanan. Toleh kiri kananmu itu ya apa? Kenapa dia enggak sholat? Karena sibuk kerja. Kenapa dia enggak ngaji? Karena tidak bisa baca. Kenapa enggak bisa baca? Karena enggak ada yang ngajari. Kenapa enggak ngajari? Karena enggak ada gurunya perlu transport. Ya apa? Lah ini harus dipikir. Ibu-ibu kalau aktif di PKK itu termasuk nyusun supaya beda. Keberadaan di PKK ibu-ibu yang ngaji, yang dikelola oleh ibu-ibu dengan yang ngaji dengan yang tidak, itu berbeda. Ya. Kalau Ramadan diakhiri dengan apa, Bu? Dengan apa? Zakat fitrah. Kalau zakat mal jangan nunggu Ramadan. Zakat mal itu ada jatuh tempo. Kalau jatuh temponya bulan Sya'ban, keluarkan di bulan Sya'ban. Jangan ditandon, itu haknya orang. Ibu-ibu lagi kan ya? Iya ya. Ya, makanya kalau sudah almar'atus sholihah, kalau ada wanita sholihah di rumah itu, separuh agama telah terlaksana di rumah itu. Ya, itu bedanya ya. Untuk itulah maka haji pun ditutup dengan tahallul. Umroh haji itu tahallul. Disuruh apa? Pikir kiri kananmu itu. Jangan hanya dikasih sembako. Tapi ya apa caranya merubah kemiskinan? Sekolahkan yang enggak sekolah, kursuskan ya. Bagaimana kalau dia jualan, punya usaha jualan supaya jualannya bagus. Nek dibina gak gelem ya wes gitu loh Bu. Tapi jangan dibinasakan. Ya, jadi ini hal-hal yang berkaitan bahwa dalam ibadah mahdhah pun itu ada, tapi di ibadah haji dan umroh disuruh terus berpikir bagaimana cara mengentaskan persoalan kemanusiaan. Nek umrohnya balik-balik, hajinya itu gampang, tapi setelah itu loh, perubahan apa yang sudah kita lakukan untuk kepentingan orang banyak. Ya, ini yang kedua ya. Jadi ikut merasakan lapar dan dahaga. Yang ketiga, memanage jatah makan siang. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Ini ibadah itu kalau misalnya fidyah ya Bu, ya ukurannya segitu sekali makan. Tapi kalau kamu ngasih lebih, itu lebih baik. Ya, misalnya ukuran buka dan sahurnya 2 piring, dibutuhkan 2 piring. Tapi keluarganya itu ada 3 orang, berarti perlu 6 piring. Ya Bu ya, 6 porsi.
6 porsi ya, gitulah. Diantarkan ke rumah itu ini ya, yang miskin, yang sholat, yang puasa itu, ini ya untuk makan bukanya, ini untuk sahurnya. Walaupun hanya butuhnya hanya 1 orang sebenarnya. Tapi faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang ngasih lebih itu lebih baik. Nah, berarti yang dientaskan lebih banyak. Ya, jadi untuk itulah maka yang dimaksud ya memberi makan kepada fakir miskin itu bukan sebagai fidyah. Nek fidyah itu kan apa ya Bu, membayar denda ya. Ya, tapi kaitannya dengan supaya yang miskin itu enggak beralasan tidak puasa karena sibuk kerja keras. Yang kerja keras itu yang boleh bayar fidyah itu yang tambang, yang masuk ke tambang di laut yang lama-lama itu loh Bu, yang susah untuk keluarnya. Misalnya yang ngebor minyak, yang apa tambang emas itu kan tidak langsung bisa ke darat gitu ya. Itu berat bagi mereka. Ya, jadi bukan yang jualan di pasar, bukan yang supir angkot, ya. Bukan itu, ini kayaknya yang jadi alasan kemudian kita membenarkan. Nah, ini lagi ibu-ibu. Kalau di bulan Ramadan ya itu nggak usah dan rumah, nanti alasan lagi tukangnya jadi nggak puasa gara-gara benahi rumahnya ibu. Iya kan ya. Tapi kalau saya apa Bu nggak dilanjutkan Ramadan, nek dilanjutkan sampean poso, nek gak poso mau sampean poso siang istirahat 2 jam 3 jam nggak apa-apa, tak bayar sama bahkan bisa lebih. Saya datang nek gak puasa nggak mau saya nggak mau sampean kerja gara-gara kerja ke saya kemudian terus tidak puasa. Ya. Akhirnya ada satu ya, Bu saya ikut kerja tapi puasa kok Bu, ojo puasa kan. Itu dalam membimbing mereka itu seperti itu. Kemudian yang keempat, memanage nafsu yang berlebihan, syahwat. Ya, jadi kaitannya dengan masalah tadi ya Bu, kalau ada ibu yang bilang tadi, justru anggaran kok semakin banyak. Ada apa? Kalau semakin banyak karena yang dikasih itu banyak, membantu orang lain nggak apa-apa. Tapi kalau untuk keluarga kok semakin membengkak, itu berarti kan salah pada tata kelola, pada manajemen keuangan keluarga. Ya, caranya gimana? Ya kita harus tegas, besok mau masak apa, itu ada menu, ditanya mau makan apa dan sebagainya. Kalau sudah masak harus bertanggung jawab, dimakan. Masalahnya apa? Masakan kemarin untuk besok itu sudah enggak. Alasannya apa? Laki-laki longgar, poso-poso seakan masak podo mbek kemarin. Karena apa? Ibu-ibu kebanyakan masak. Kalau masak banyak, mau lodeh misalnya, itu diikat, jangan disanteni semua Bu. Jadi mau makan baru dikasih santan, sehingga insya Allah aman dengan, nggak usah diinget-inget itu loh Bu ya. Masak sak panci gitu ya. Kalau disanteni, walaupun masuk kulkas masih manasin, tapi kalau tidak disanteni, ya nanti tinggal ini masukkan itu sudah enak. Ini salah satu kalau males gitu ya Bu ya. Tapi kalau keluarga kecil ya gantilah pancinya kecil juga. Ini perlu memanage nafsu yang berlebihan di sini dalam kaitannya dengan urusan konsumsi. Ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan persiapan ya menyambut datangnya tamu. Kemudian
menyempurnakan tanggungan dan amalan-amalan ibadah. Ya, nanti sepulang ngaji putrinya, menantunya yang masih subur ditanya loh Bu, wis nyaur utang apa urung? Jangan-jangan putra ibu yang laki itu lupa mengingatkan istrinya. Cucunya, mungkin putrinya ibu lupa mengingatkan. Ya, kalau saya ngajar itu bulan Rajab bulan ini sudah saya absen. Siapa yang masih punya utang puasa? Berapa utangnya? Setiap anak yang perempuan itu saya punya datanya. Paling ibunya ya nggak tahu. Hutangnya anaknya. Ya, itu kalau sudah dekati itu tak tanya lagi. Jadi bukan jadi guru bukan hanya ngajar, tapi juga ikut bertanggung jawab. Jadi sikapnya dengan qada, yaitu orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan boleh tidak berpuasa tapi wajib mengganti di hari lain, harus diganti. Nah, ini menggantinya ya boleh selama bulan Sa'ban boleh ya, tapi itu kalau menurut saya kok kelamaan sih ya. Kalau dulu Ibu Aisyah pernah ya menggantinya di bulan Sa'ban karena memang situasi yang perang, situasi apa yang tidak jadi kalau hadis itu kita lihat apa ya Bu ya, sababul urutnya ya, kok sampai menunggu ya. Jadi jangan terus dijadikan dalil Bu Aisyah nek ganti bulan Sa'ban. Ini nampaknya yang diikuti oleh ya, bahkan puasanya itu di bulan Rajab. Harusnya kalau menurut saya sebelum itu loh Bu, sebelum puasa Syawal diusahakan. Ya, itu sudah ini ya, kalau mepet atau headnya lama itu baru nggak apa-apa Syawalnya dulu, tapi disegerakan karena itu utang. Ya. Yang kedua, bayar fidyah. Yang merasa berat berpuasa termasuk golongan itu bayar fidyah. Namun fidyahnya ya di bulan Ramadan. Ya. Ini banyak hutang, ini termasuk hutang kepada Allah yang harus diselesaikan. Kalau yang tahun lalu belum, ya tetap hutang. Kayak di bank itu ya Bu ya. Pada jatuh tempo nggak bayar kan biasanya ada denda. Ada denda. Ya, dendanya ya sedekah. Nah, ini kemudian amalan-amalan ibadah yang lain ya, mungkin tadarusnya sudah saya dulu masih ini ya Bu ya, masih muda SMP SMA itu minim ya, karena alhamdulillah punya orang tua yang yang atulah kalau anak sekarang nggak suka digituin ya, itu minim 5 kali ya hatam. Tapi sekarang saya sudah tidak 5 kali menghatam kalau Ramadan, lebih meningkatkan kepada pemahaman. Nah, jadi sudah tapi tetap juga tadarus juga harus gitu ya Bu, tapi tidak mengejar jumlah ya. Pernah di 10 terakhir itu semalam dijatah 10 juz sama Bapak ya, sampai tengah malam, yuk nangis Bu, tapi kalau nggak begitu ya nggak lancar ngajinya ya, nggak lancar. Nah sekarang udah nggak bisa 5 kali hatam. Kenapa? Karena sudah tersedot dengan pemahaman untuk bagaimana mengkaji kandungan-kandungan yang ada, sudah kepada tafsirnya, sudah kepada ini, jadi ngajinya sudah lebih kepada kualitas, kalau dulu kuantitas. Sama dengan orang ke raudhah sekarang cuma sekali, jadi harusnya apa? Sekarang ibadahnya kualitas loh ya, jangan kuantitas. Ya, sudah mengarah ke sana. Tawaf juga begitu, bapak-bapak nek enggak pakai ihram
nggak diizinkan masuk. Ya walaupun masuk di pelataran nanti diusir-usir gitu. Ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu ibu-ibu siapkan. Ya, jadi karena tamunya sudah mau datang, ya mari kita berlapang untuk merumuskan apa yang harus kita siapkan menyambut tamu dan juga oleh-oleh apa yang cocok yang akan kita berikan setelah tamu itu meninggalkan kita. Ya, jadi kalau tidak dipahami, ya akhirnya apa? Setiap tahun menjadi rutinitas ritual yang tanpa makna. Ya, itu di situ. Saya cukupkan dulu, monggo kalau ada yang ditanyakan. Fidyah itu ayam ma'dudat beberapa hari yang ditentukan dalam ibadah puasa itu. Jadi bagi istilahnya yang tidak punya kemampuan untuk melakukan ibadah puasa itu ada ketentuan. Ada 2 ketentuannya, yaitu mengganti di hari lain atau membayar fidyah. Siapa yang tidak boleh bayar fidyah tapi harus mengganti di hari lain? Yang pertama adalah wanita haid. Hati-hati loh Bu, anak-anak muda sekarang itu mereka lebih senang bayar fidyah. Padahal fidyah itu ada ketentuannya. Kedua, wanita nifas. Loh, nggak boleh tabu ya. Yang boleh membayar fidyah itu yang menyusui. Karena orang nifas belum tentu menyusui. Contoh asinya nggak keluar. Kedua, bayinya meninggal. Ya. Atau yang prematur itu juga disebut nifas. Ya, lahir yang tidak sempurna itu ketika darah yang keluar yang terkait dengan kehamilan itu disebut dengan nifas. Nifas itu maksimal 40 hari. Kalau haid tidak ada ketentuan, yang ada adalah menurut kebiasaan masing-masing. Ya, jadi itu dipahami dulu sehingga orang sakit biasa. Nah, yang dianjurkan untuk membayar fidyah itu wanita hamil jika akan mengkhawatirkan pada keselamatan kesehatan bayinya. Jadi masing-masing ibu-ibu bisa ngukur ya. Saya dulu hari ke-6 Ramadan ya melahirkan habis buka itu kok pendarahan gitu. Ternyata 1-6 hari saya puasa. Kenapa? Karena saya tahan dan tidak masalah dengan bayi yang dikandungnya. Yang kedua, menyusui. Ya, kenapa kok wanita hamil itu mendapatkan dispensasi fidyah? Karena nanti kapan nyaurnya? Habis hamil kan melahirkan. Habis melahirkan menyusui. Ya, jadinya kan tidak sempat. Jadi Allah memberikan rukhsah. Tuh. Terus siapa lagi yang boleh bayar? Orang yang tua renta. Tua renta yang kalau puasa tambah lemah fisiknya. Terus pekerja berat yang contohnya tadi yang di tambang ya Bu ya. Yang memang sulit gitu ya, berat.
Kemudian sakit menaun yang sudah tidak bisa disembuhkan, ya memang menaun, yang minum obat tiap hari, yang harus jam sekian harus ini, ya banyak kan penyakit-penyakit yang seperti itu. Nah, kalau memaksakan nanti akan menjadi tambah parah. Nah, sehingga jangan menyiksa diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Islam itu adalah ajaran yang tidak memberatkan, namun jangan dibuat mudah seenaknya. Ya, jadi kalau sebenarnya tidak kuat fisiknya, kemudian memaksakan diri, ya, ini yang termasuk dengan kategori israf berlebihan. Orang yang berlebihan tidak mau dengan aturan-aturan Tuhannya. Sama dengan orang bepergian jauh, mau jamak kasar banyak yang nggak mau. Dikasih hadiah oleh Allah kok gak gelem gitu loh, sombong banget gitu. Padahal Allah tahu bahwa ini loh kamu lagi waktunya senang-senang. Nanti kalau dikerjakan secara penuh nanti enggak khusyuk. Jadi 2 rakaat itu yang khusyuk. Jangan kesusu-susu gitu loh. Maksudnya Allah begitu, supaya walaupun lagi bersenang-senang, lagi punya kesibukan, agar kehusukan di dalam sholat tidak dikurangi. Ya, itu ya Bu ya. Jadi siapa yang tidak boleh membayar fidyah, yang harus diganti di hari lain adalah wanita haid, wanita nifas yang tidak menyusui, kemudian orang sakit biasa, musafir. Apabila perjalanannya itu melelahkan. Ya. Terus yang dapat dispensasi bayar fidyah siapa? Wanita menyusui, wanita hamil. Ini banyak wanitanya. Sakit yang menaun, pekerja berat. Ini menaun sakitnya, yang tidak mungkin bisa mengganti di hari, atau kalau mengganti malah tambah sakit. Ya, jadi ini ya Bu. Terus kapan diberikan fidyah itu? Ya di bulan Ramadan. Karena fidyah itu nanti digunakan untuk takjil buka dan sahurnya orang miskin yang puasa. Maka kalau sedekah ibu berikan kepada orang miskin yang nggak puasa nggak apa-apa. Tapi fidyah hati-hati. Kenapa? Karena nanti kita akan mendapatkan orang yang ngasih makan ya, orang yang berpuasa iftarnya tadi berbuka sama sahur. Kalau yang kita kasih itu orang yang miskin yang solih, nilai puasanya misalnya A. Ibu kebagian itu. Nah, kalau diberikan pada yang enggak puasa, ibu kecipratan apanya? Ya, itu dikaitkan hadis itu. Akan mendapatkan bagian dari nilai ya. Saya kalau ngomong pahala itu nilai maksudnya. Nilai dari orang yang berpuasa. Semakin orang yang ibu kasih itu orang yang kekurangan, dia soleh, maka dampaknya kepada ibu sendiri dapat bagiannya tanpa mengurangi sedikit pun dari orang yang kita kasih itu, nilainya sama. Bahkan yang ngantarkan itu loh pun juga dapat bagian. Jadi ketentuannya kapan dibayarnya ya pada bulan Ramadan. Yang kedua, siapa yang mendapatkan itu? Orang miskin yang sholat, yang puasa. Maka ibu kalau jadi lembaga zakat itu harus hati-hati. Ini apa? Dana fidyah. Harus tahu kemana harus diberikan. Jangan diberikan pada orang yang sudah mampu untuk
makan. Apalagi kasih uang ya Bu ya, saya pengalaman aja. Kasih uang itu nanti dibelikan kerudung, dibelikan sandal untuk hari raya, dibelikan jajan. Padahal itu jatahnya untuk ini makan. Sebenarnya kalau bisa langsung yang dimasak itu. Kalau tidak sembako, telur dibelikan daging atau apa biar dimasak sendiri, atau yang kalengan itu silakan supaya bisa dimakan. Nek uang itu ya, uang beras zakat fitrah itu aja dijual kok Bu. Ketika nerima double itu. Daging korban ya, itu ya mereka minta kemana-mana tapi ujung-ujungnya dijual. Sehingga banyak yang harusnya makan itu nggak kebagian gitu ya. Ini yang saya maksud, orang-orang miskin belum kita manage secara maksimal. Mudah-mudahan nanti dari ibu-ibu di PKK-nya minimal. Saya senang di mana, di daerah Sawujazat. Alhamdulillah Bu sudah dipraktekkan ya perawatan jenazah itu loh Bu ya. Bagaimana tetangga itu ngasih makan ke rumah duka selama berkabung 3 hari bergantian. Justru yang masakkan di situ tetangga terdekat. Itu masuk jadi akhirnya jadi programnya PKK. Itu banyak yang sudah ngamalkan seperti itu. Jadi jangan hanya takziah, kita yang memikirkan tentang keluarga itu yang dimakan apa selama berkabung 3 hari itu menjadi tanggungan kita. Rasulullah membawakan makanan ke rumah duka yang sudah siap dimakan. Ya. Jadi bukan yang berduka, yang berkabung, yang disuruh masak-masak. Ya, ini yang perlu kita rubah. Oke, sampun ya Bu. Ya, saya cukupkan sekian dulu. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.